wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Qala al-mufassir rahimahullahu taala wa nafa'ana fid dhairin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai kelanjutan dari kajian tafsir Jalalain ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau beriman, kalau bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya apa? Banyak di antara orang yang sudah mengikrarkan diri beriman kepada Allah, tetapi kenyataannya main-main. Maka kata Allah, bertakwalah kepadanya dengan betul-betul bertakwa. Makanya orang itu, kata Al-Quran itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 3 golongan orang. Yang pertama, wa minhum zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya. Dikasih pengetahuan nggak mau, diajak kebaikan nggak mau. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, kelompok tengah-tengah. Ibadah iya, maksiat iya, kelompok muqtasid. Kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kelompok yang ketiga adalah orang yang berbondong-bondong memperbanyak kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal milih mau jadi kelompok yang tengah-tengah atau setengah-setengah, atau memilih kelompok yang sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan kita selamat dari kelompok yang zalimul li nafsih, zalim terhadap diri kita sendiri. Allah berfirman, wal takum minkum, hendalah ada di antara kalian semua ummatun, menjadi seorang umat. Ini sesungguhnya Allah menghitupkan ayat ini khusus kepada umat Rasulullah SAW. Biasanya kalau khitab atau objek daripada firman-firman Allah dalam Al-Quran itu seluruh umat, ya, seluruh umat, mau Yahudi, mau Nasrani, ateis, semua dapat objek. Tetapi ayat ini dikhususkan kepada umat Rasulullah SAW. Wal takum minkum ummatun, hendalah ada kalian semua menjadi seorang umat yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, ay yad'una ilal islami, mengajak kepada agama Islam. Jadi kita punya kewajiban mengajak orang lain yang belum Islam masuk agama Islam. Ini wajib, ya, wajib. Tetapi kemudian ulama ada yang mengatakan fardhu kifayah. Kewajiban itu menjadi tidak ada jika ada orang yang sudah berjuang. Di Majelis Ulama Indonesia itu ada namanya Komisi Dakwah Khusus. Nah, ada Komisi Dakwah aja, Komisi Dakwah dan Masyarakat itu adalah mendakwahkan kepada orang yang sudah menerima agama Allah, agamanya sudah Islam tapi mungkin masih lalai sholat, lalai ke masjid. Itu namanya Komisi Khusus, Komisi Dakwah dan Masyarakat DMUI. Ada Komisi Dakwah Khusus. Komisi Dakwah Khusus ini yaitu mengajak orang yang belum beriman kepada Allah untuk beriman kepada Allah. Sebagaimana agama sebelah, ya, mereka juga punya lembaga khusus mengajak orang di luar agama mereka, termasuk kita pasti kan, untuk masuk kepada agama mereka. Itu anggarannya besar. Umat Islam hanya modal semangat, tidak ada anggarannya. Kalau mereka ada anggarannya. Coba bayangin, mereka dengan anggaran besar, dengan propaganda segala macam, kita sendiri hanya modal semangat dan semangat. Tetapi jangan takut,
bahwa perjuangan kita pasti dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuktikan dengan jumlah umat Islam secara kuantitas sampai hari ini belum berkurang, malah bertambah. Di wilayah-wilayah yang memang disebar propaganda agar orang jauh dari agama Allah, malah Islamnya bangkit. Coba di negara-negara barat, Islam malah bangkit, semakin penasaran. Islam dituduh teroris, Islam dituduh keras, malah orang penasaran, apa sih Islam tuh? Malah penasaran, mencari-cari. Nah, ketika dicari-cari, ya ketemulah hidayah di sana. Akhirnya mereka masuk Islam. Makanya jangan heran kalau Islam di barat itu rata-rata masuknya itu melalui diskusi, melalui berdebat. Di Indonesia banyak tokoh-tokoh yang memang rajin berdebat. Ya, objeknya bukan kita, mereka pastinya. Harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Perancis, harus bisa bahasa-bahasa sesuai dengan negara mereka, berdebat. Banyak di YouTube, berdebat. Nah, diam-diam masuk Islam. Itu yang dimaksud dengan wajadilhum billatihi ahsan. Berdebatlah, memang diperintahkan. Kalau kita menguasai Al-Quran, menguasai retorika, ceramah atau pidato atau berdebat, wah top. Kalau kita menguasai Al-Quran, insya Allah pasti, bukan insya Allah lagi, pasti tidak ada ideologi manapun, tidak ada kepercayaan manapun yang mampu mengalahkan akidah Islam. Makanya rata-rata orang masuk Islam orang yang pinter, orang yang keluar dari Islam rata-rata orang yang miskin, dikasih sembako ngikut mereka. Rata-rata orang Islam yang pinter jarang, hampir tidak ada yang keluar dari Islam. Semakin pinter, semakin banyak mengkaji agama, imannya semakin tebal, semakin kuat. Itu sudah rahasia umum, bukan hanya sekarang. Di zaman Rasulullah begitu. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang jago debat dikirim oleh Rasul. Dikirim ke Syria ketemu raja. Ketemu raja, coba bayangin. Kalau tidak karena kekuatan ideologi kita, kalau karena Al-Quran tidak memiliki kemujizatan, mungkin utusan-utusan Nabi sudah dibunuh. Coba bayangin, ya, utusan Nabi dari tengah padang pasir, entah anaknya siapa nggak jelas, pakaiannya sama, bukan pakaian raja, datang menghadap raja berdebat. Ketemu Raja Heraklius berdebat sampai nangis dalam sebuah riwayat. Ketemu Raja Majusi, rajanya sudah oke, cuman takut sama rakyatnya, nanti kalau aku masuk Islam langsung bahaya rakyatku ini, bisa didemo aku. Akhirnya santai dulu, ya kan, ditunda dulu. Ada yang sampai masuk Islam, ada yang tidak sampai masuk Islam. Tetapi setelah generasi, setelah raja itu berdebat dengan umat Islam, berbondong-bondong masyarakatnya masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa kita sebagai umat Islam gak usah khawatir. Gak usah khawatir Islam itu dirusak oleh non. Gak usah khawatir, sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu kita khawatir, kata Nabi, al-muslimun, al-islam mahjubun bil muslimin. Umat Islam justru terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Nah, ini hati-hati nih. Yang ngaku-ngaku jadi nabi, ada yang ngaku jadi Imam Mahdi, banyak kan? Pengikutnya pasti banyak. Itu rata-rata orang Islam. Rata-rata orang Islam sendiri, cuman pemahaman agamanya tidak komprehensif, tidak utuh, dipotong-potong, sepenggal. Akhirnya dia salah di dalam memahami Islam itu sendiri. Maka kita harus hati-hati. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi memerintahkan kebaikan ini dan mencegah kemungkaran ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawabnya seorang dai, bukan hanya tanggung jawabnya kiai, ya, tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tangannya. Yadun itu bisa bermakna kekuasaan, bikin perda syariah, bikin undang-undang anti perjudian. Nah, itu biyadihi namanya, merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Kalau kita jadi bupati,
Kalau kita jadi tokoh masyarakat bisa menggunakan ini. Tapi kalau kita masyarakat biasa, ya nggak bisa menggunakan biyadihi, itu nggak bisa. Ketemu orang mabuk ditampeleng balik dikeroyok nanti. Nah, makanya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Rubah menggunakan tangannya. Fa illam tastati, kalau tidak memungkinkan menggunakan dengan tangan, ya, fa bilisanihi, ceramah kayak kiai-kiai. Karena bukan kayak saya misalnya, kan saya bukan bupati, nggak bisa bikin perda, bukan DPR RI, nggak bisa bikin aturan. Yang bisa kita lakukan adalah fabilisanihi. Nah, fa illam tastati fabilisanihi fabiqol bihi. Kalau kita tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, fabiqol bihi. Rubahlah dengan menggunakan hati. Maksudnya itu nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada kemungkaran di jalan, udah menghindar aja. Kalau ada di ujung gang, lewat gang yang lain, takut ketularan. Ya, wadzalika adhaful iman, kata Nabi, yang demikian itu, yang merubah dengan cara-cara halus, tidak diketahui orang, itu adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Kalau bisa kita harus menasihati dengan menggunakan lisan kita. Karena memerintahkan kebajikan, mencegah kemungkaran itu kewajiban bagi kita setiap umat Islam. Ballighu anni walau ayatan, sampaikan walaupun tahu satu ayat. Dari saking pentingnya menyerukan kebajikan. Coba misalnya mendefinisikan dai harus hafal Quran, ya nggak ada yang ceramah di Indonesia ini, nggak ada yang jadi ustadz. Coba untuk menjadi seorang dai harus alim fikih, kapan? Berapa orang? Coba bayangin. MUI, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, apalagi Al-Irsyad, apalagi ormas-ormas Islam, semua punya stok dai. Tapi sampai hari ini masih kekurangan dai. Kalau menyeru kebajikan nunggu dai, nggak bisa. Ulama, ustadz, habib, pemerintah, ya kan, Pak RT, Pak RW, semua harus berbondong-bondong menyerukan kebajikan. Nah, setidaknya kita sebagai kepala rumah tangga menyelamatkan keluarga kita sendiri. Misalnya situasi sudah kacau, setidaknya keluarga kecil kita diselamatkan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan keluargamu dari ancaman api neraka. Wa ulaika, dan mereka itu, siapa ini maksud? Ad-da'un, kan? Al-amirun, an-nahun, orang yang menyeru. Mereka itu adalah humul muflihun, ay al-faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau bapak punya kecenderungan untuk ikut-ikutan menasihati orang, menasihati dirinya, itu kata Allah adalah orang yang beruntung. Kan ada orang acuh tak acuh, yang penting saya sendiri, nggak ngurus dah, wong bukan warga saya, wong saya sudah pensiun dari RT misalnya, berhenti menegakkan, saya sudah selesai jadi pengurus masjid, wis nggak ngurus masjid lagi. Banyak orang yang begitu kan. Nah, maka kata Allah mengapresiasi orang yang memiliki kecenderungan tanpa punya jabatan pun, ya kan, tanpa punya gelar ustadz pun, tapi ikut-ikutan menyeru kebajikan, itu lebih keren daripada orang sudah dapat label ulama, sudah dapat jabatan presiden, dapat jabatan menteri, dapat jabatan RT RW, mereka tidak maksimal menyerukan kebajikan. Itu jauh lebih baik orang biasa yang tidak dikenal siapapun, tidak punya jabatan apapun, tidak punya privilege apapun, tetapi mereka giat mendakwakan Islam. Itu jauh lebih bermanfaat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Islam itu mengajarkan sebenarnya dakwah itu dimanapun kita berada. Misalnya punya komunitas pencinta burung, nah, ada kan? Komunitas pencinta kucing, ya, komunitas pencinta hewan-hewan yang lain. Coba bikin kumpulan. Nah, nanti tanya pada saya misalnya, Pak Ustadz, saya punya komunitas pencinta kucing. Carikan dong hadisnya, ya kan? Pahala orang punya kucing, tak carikan, ya kan? Bikin visi misi
mencintai kucing berdasarkan sabda Nabi. Ya, kan keren. Keren. Pencinta burung. Ya, carikan hadisnya Ustaz. Ya kan? Nanti saya carikan hadisnya. Orang yang punya belas kasih sama burung, burung yang terbang itu, sengaja lempar makanan, siapa tahu ada burung makan. Ya kan? Kan banyak tuh di atap tuh. Lempar aja sisa nasi di atas. Jangan dibuang ke tong sampah. Siapa tahu ada burung numpang makan. Itu ada hadisnya. Itu pahala dan itu dakwah. Nanti diajarkan kepada komunitas, anggota komunitasnya. Ini ajaran Rasul itu, kita dianjurkan untuk mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang. Nah, misalnya. Itu juga dakwah. Dakwah nggak usah pakai standarisasi DMUI, nggak usah. Itu ringan, semua orang bisa melakukan. Jadi untuk berdakwah itu nggak usah hafal 1 juz kapan, nggak punya pahalanya berdakwah jenengan. Iya kan? Udah besok setelah ini langsung berdakwah, misalnya. Atau misalnya yang paling sederhana, misalnya ada anak kecil di lantai 5, ya kan? Mau turun, gak ada orang tuanya nganter aja, ayo bareng aku aja ke masjid. Itu juga bagian daripada dakwah. Dakwah tanpa dalil itu. Manfaatnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Al-faizun. Li anna ma dzukira fardhu kifayatin. Sesungguhnya yang disebutkan, maksudnya mendakwahkan Islam itu kan, fardu kifayatin adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban bagi semua umat Islam, tapi kalau ada salah seorang di antara mereka sudah melaksanakan, gugur kewajiban yang lain. Contohnya sholat jenazah. Ya, ada orang meninggal, ditaruh di masjid sini, wajib semua orang. Tapi kalau sudah ada yang menyolatkan walaupun 1 orang, gugur kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Termasuk mendakwahkan Islam ini adalah fardu kifayah. Karena sudah ada ormas Islam, ya, maka kewajiban jenengan untuk dakwah Islam sudah gugur sebenarnya. Tapi masa nggak mau termasuk orang yang beruntung? Nah, tuh. Wala yaliku bikulli ahadin kal jahil. Dan dakwah ini memang tidak diperuntukkan untuk semua orang. Tidak diperuntukkan kepada semua orang. Ceramah, tidak semuanya, jangan ceramah semua. Jangan ceramah semua. Nih. Seperti orang bodoh, orang tidak punya pengetahuan agama. Ya Ustadz, kalau kemampuannya tafsir, nggak usah bahas-bahas ekonomi. Walaupun tahu sih ekonomi makro, tahu lah misalnya kan. Tapi nggak usah ngomong di TV, ekonomi Indonesia sedang melemah. Gelarnya Ustadz, diketawain orang nanti. Jadi kita itu menyesuaikan dengan profesi masing-masing. Tetapi kapan dan dimanapun kita berada, jangan lupa tetap mendakwahkan Islam menggunakan cara-cara yang sangat sederhana. Misalnya lagi jualan, coba bikin contoh bagaimana Nabi jualan misalnya, biar ditiru oleh penjual-penjual yang lain. Itu juga berdakwah, nggak usah pakai dalil-dalil. Nah, jadi yang dimaksud di sini ini kal jahil ini adalah tidak menyampaikan sesuatu di luar kompetensi atau kemampuan dirinya. Ya, kalau ahli tata negara, ya sampaikan ahli tata negara. Jangan sampai orientasi berbangsa bernegara ini melenceng yang bisa mengancam warga negara misalnya. Itu juga dakwah. Pak RT misalnya, bikin aturan Pak RT. Jam 9 malam harus tidur misalnya, jam 9 malam ada pos kamling. Nah itu juga bagian daripada dakwah. Ya. Dakwah artinya di sini menyerukan kebajikan, bukan dakwah yang di TV, yang di masjid-masjid itu, bukan maksudnya. Jadi dakwah itu maknanya sangat luas. Selama kita meyakini bahwa memiliki kompetensi di bidang tertentu, maka sampaikan dakwah melalui bidang yang kita tekuni. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا, dan jangan jadi, ya,
Kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang tafarraqu yang terpecah, tercerai-berai, an dinihim, tentang agamanya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Ini penyakitnya kita sebagai umat Islam, mudah diadu domba. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan, semua dilibas padahal kawannya sendiri. Gara-gara kita tidak hati-hati. Wala takunu kalladzina tafarraqu an dinim. Jangan kita seperti orang-orang yang terpecah gara-gara berdebat soal agama mereka. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada kalian semua al-bayyinat, penjelasan. Maksudnya ini Allah memerintahkan kepada umat Islam jangan terpecah belah seperti orang Yahudi dan Nasrani. Wahum al-Yahud wan Nasara. Kenapa? Orang Yahudi dan Nasrani ini berdebat. Apa yang diperdebatkan? Kitab suci mereka. Sehingga mereka berkelompok-kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, semuanya berdebat. Bahkan sampai terjadi peperangan. Nah, ini peringatan kepada umat Islam. Walaupun faktanya umat Islam sudah terpecah belah. Mudah diadu, sana itu serang, sana serang. Coba yang ini Timur Tengah sekarang, satu negara yang mayoritas Muslim menyerang negara lain yang juga mayoritas Muslim. Di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar. Padahal Allah sudah memperingatkan jangan terpecah belah seperti mereka. Ya. Di ayat yang lain Allah juga menyampaikan, jangan kira yang terpecah belah bukan hanya umat Islam, mereka lebih parah, Pak. Mereka lebih parah. Contoh kasus di Indonesia dulu ada usulan menghapus kolom agama di KTP. Pernah dengar kan? Ya. Menghapus kolom agama di KTP. Alasannya bagus alasannya. Saya juga ikut berdebat dulu di Senayan. Ya. Bagus alasannya apa? Kita semua kan sudah umat Islam. Alasannya bagus, biar kita ini tidak terpecah belah. Islam cukup, Islam saja, nggak perlu taruh di situ. Nah, akhirnya banyak ulama protes, kiai-kiai protes, bahaya ini. Nah, di kolom agama itu nanti dikasih, misalnya nih, Sunda Wiwitan dimasukkan di situ. Dulu di zaman Orde Baru, ya, agama itu boleh mencantumkan agama di KTP berdasarkan agama-agama yang diakui oleh internasional. Di Indonesia banyak agama, Pak, banyak. Di Banten banyak. Nah, akhirnya terpaksa nih orang-orang yang sebenarnya bukan Islam, tetapi secara karakteristik mendekati orang Islam, ya kan? Akhirnya di kolom KTP-nya ditulis Islam, padahal mereka nggak mau dibilang Islam. Ada agama, keyakinan biasanya di pinggir-pinggir gunung itu, ya kan? Yang mendekati agama sebelah, di KTP-nya dikasih nama sebelah. Kenapa? Yang diakui hanya agama internasional, yang diakui dunia, Islam, Yahudi, Kristen, Protestan, apalagi Hindu, Buddha. Ada agama yang mirip Hindu, dinamai Hindu, padahal mereka nggak mau dibilang Hindu. Ada aliran yang mirip Islam, di KTP terpaksa ditulis Islam. Nah, padahal dia nggak mau dibilang Islam. Ada banyak. Nah, singkat cerita, ketika ini dikaji, ini berbahaya. Secara kuantitas, umat Islam di Indonesia zaman Orde Baru itu masih 92%. Sekarang secara kuantitas umat Islam di Indonesia turun menjadi 82%. Turun persenannya ini apakah jumlah umat Islam berkurang? Enggak. Jumlah umat Islam tetap berkembang, kan beranak terus nih. Tetapi jumlah agama lain perkembangannya lebih pesat. Penting ini, penting saya sampaikan ya. Nah, ketika nanti di kolom KTP ditulis misalnya nih agama A, awalnya Islam, tapi dia sebenarnya bukan Islam, cuman mendekati Islam, ditulis nama siapa yang rugi nanti? Diperkirakan seandainya kolom agama itu dihapus di KTP, kuantitas umat Islam hanya tinggal 60%. Coba bayangin, tinggal
60%. Ngeri kan? Ngeri, katanya mayoritas terbanyak di dunia. Nah, itu kejadiannya. Maka dari itu para ulama nggak sepakat, udah biarin aja. Siapa tahu ini kan dakwah. Walaupun bapaknya nggak mau, saya bukan Islam. Walaupun saya sholat, tapi kan beda sholatnya misalnya. Ada itu. Tapi di KTP-nya kau tulis Islam, nggak mau. Siapa tahu nanti anaknya mah. Dan itu efektif, Pak. Efektif. Banyak anak-anak mereka sudah mau masuk pesantren. Bapaknya nggak pernah sholat, tapi anaknya sudah masuk pesantren. Ada nggak? Ada. Kok masuk pesantren, Pak? Nggak enak sama sepupunya, sekalian dah. Itu namanya strategi untuk mendakwakan Islam melalui jalur negara. Begitu. Jadi dakwah Islam itu skopnya sangat luas. Maka dari itu kata Allah, ya, di ayat yang lain, jangan kira mereka itu bersatu. Umat selain Islam itu bersatu, enggak. Mereka juga kocar-kacir, pecah belah. Maka Allah memperingatkan, kamu umat Islam jangan seperti mereka. Walaupun faktanya hari ini sudah terpecah belah. Sataftariku ummati ala 73 firqatan. Nanti menjelang kiamat kata Nabi, umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Nabi. Nah, masalahnya dari 73 ini ngaku yang satu, nih bingung jadinya. Bagaimana cara memilih, Pak Ustaz? Cara memilihnya gampang. Cara memilihnya gampang. Ikutin mayoritas, sudah selesai udah. Kalau ada orang ngajak, tapi dilihat nih kok sedikit di Tanah Abang, udah nggak usah ikutin. Ikutin mainstream. Kenapa di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan tidak mungkin umat Islam yang besar ini bersepakat bersama-sama melakukan penyesatan, nggak mungkin. Udah ikutin mayoritas dah. Mayoritas, bukan ormas ya, bukan. Tapi akidah ya. Beda dengan ormas. Di Indonesia ini walaupun nama ormasnya beda-beda, nggak usah ribut. Di Indonesia ini mau NU, Muhammadiyah, apalagi ormas-ormas itu rata-rata ahlu sunnah wal jamaah, sama dengan kita. Jadi nggak usah nuduh-nuduh ormas. Ini beda Ustaz, ini beda, bukan. Jadi ormas itu adalah kelompok atau komunitas masyarakat. Sementara akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Misalnya tauhidnya sama, ya kan? Sholatnya sama, ya kan? Coba bayangin, misalnya sholat di Istiqlal sama kan? Ada nggak yang nolak sholatnya beda di Istiqlal? Mau NU, mau Muhammadiyah, Wasliyah, Perti, apalagi Robito Alawiyah. Kalau sholat di Istiqlal sama kan? Nggak ada yang protes kan? Berarti walaupun ormasnya berbeda, akidahnya sama. Jadi yang dimaksud sataftariku ummati ala 73 itu adalah akidahnya. Akidahnya bukan ormasnya. Ini banyak salah paham. Mentang-mentang baru dikasih baju ormas, udah bener sendirian, yang lain salah semua. Jangan. Semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah menyesatkan orang yang beda baju. Jangan. Jangan mudah orang menyesatkan orang yang beda politik. Nah, bentar lagi ini pilkada, ini rawan juga nih. Gara-gara beda pilihan politik seolah-olah lawan kita sudah musuh. Padahal tetangga sendiri. Kalau mati bukan orang jauh, Pak, yang nyolatin kita. Kalau mati tetangga RT yang nyolatin jenazah kita. Jangan hanya gara-gara pilihan, jangan hanya gara-gara beda baju ormas kita bertengkar, rugi. Nah, mari kita akur, kita tetap santun, kita tetap menjaga kerukunan, ketentraman sebagai umat Islam, sebagai warga negara Indonesia. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itu yang suka pecah belah itu, yang tidak ada keinginan untuk menyatukan, kira-kira begitulah. Kompor lah kira-kira begitu. Lahum adzabun adzim, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati. Kalau bisa kita mencoba menengahi. Jangan sampai menjadi kompor. Kenapa ancaman Allah siksa yang sangat pedih? Cukup kali, satu ayat lagi. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, ay yaumal qiyamah. Yauma, pada hari tabayyaddu wujuh. Di hari kiamat nanti itu ada dua wajah orang. Wajah yang pertama tabayyaddu wujuhun,
putih wajahnya. Nanti ketika bangun dari kuburan, bangun dari alam kubur, putih wajahnya, cemerlang, nggak pakai skincare, putih. Wa taswaddu wujuh, ada wajah orang yang gelap. Jadi nanti ada dua aja dah. Itu belum diseleksi itu nanti. Sampean kok putih? Oh, karena sholatnya. Sampean kok putih? Karena rajin menyatukan umat. Sampean kok putih? Karena rajin sedekah. Intinya nanti di akhirat dibagi dua. Ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya gelap. Nah, fa ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya hitam, gelap, wahum al-kafirun, ya, wahum al-kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Nanti jangan, sekali lagi, jangan nuduh-nuduh tetangganya lagi nih. Oh, ini ormasnya beda nih, hitam nanti wajahnya. Bukan. Jadi yang hitam wajahnya itu hanya orang-orang yang kafir. Di sini ribut. Kata saya ormas saya paling bagus. Kata saya ormas saya paling bagus. Nyampe di akhirat ketemu. Kok wajah kita sama-sama putih ya? Oh, ternyata kita sama-sama beriman kepada Allah. Ya. Wa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka orang-orang yang wajahnya hitam itu, akafartum ba'da imanikum, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Yauma akhdil mitsaq, pada hari perjanjian. Mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Ada yang nyesel nih, nyesel, murtad nih, naudzubillah, ya. Ditanya, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Atau di zaman dulu dia sudah percaya bahwa agama Muhammad adalah agama yang hak, agama yang benar, tapi mereka tetap mempertahankan tidak mau masuk agama Islam. Kenapa? Gengsi. Maka di sini masuk khitab ini. Maka kata Allah, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, mudah-mudahan walaupun kita ini bukan manusia sempurna, kita ini mahallul khata' wan nisyan, dosa-dosa kita banyak. Buka mata bangun tidur udah dosa sekarang itu. Di HP ada aja, subuh-subuh dibuka udah ada fitnah-fitnah itu. Coba bayangin. Mudah-mudahan, ya, walaupun dosa kita setumpuk, setidaknya kita dipertahankan menjaga nilai-nilai keimanan dalam hati. Itu yang paling penting. Kita berharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhirat itu hampir tidak ada makhluk Allah itu, umat Islam khususnya, yang tidak butuh syafaat. Gak ada, butuh syafaat semua. Orang yang sudah jelas-jelas masuk surga masih butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau beriman, apalagi yang tidak beriman, ya. Mau yang pahalanya banyak, apalagi pahalanya yang sedikit. Ketika nyampe di padang mahsyar semua orang gelisah. Apalagi kita, nabi-nabi aja gelisah. Nabi-nabi saja gelisah. Nabi Adam hanya punya dosa sekali, Pak. Dilarang makan buah khuldi, dia makan buah khuldi. Nyampe di mahsyar gelisahnya minta ampun. Apalagi kita, ya, sudah banyak dilarang tapi tetap aja kita kerjakan. Nabi-nabi itu ya, dia memang tidak maksum, tapi dia berbuat dosanya hanya sekali. Nabi Adam misalnya. Contoh lagi misalnya Nabi Ayub misalnya. Ketika menghadap Allah mereka takut. Ya Allah, gimana nanti kalau misalnya Allah murka kepada saya? Gimana seandainya Allah tidak ridho kepada saya? Hanya gara-gara satu dosa, apalagi dosanya banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, walaupun begitu kata Allah, jangan putus asa. Inna rahmati lausa'u min ghadabi. Rahmatku lebih banyak daripada amarahku. Artinya apa? Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemberi rahmat. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, wahum al-mu'minun, mereka orang-orang yang mukmin, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun latar belakangnya, ya kan? Fa fi rahmatillah, ya, ai fi jannati, maka mereka orang-orang yang mukmin itu dijamin mendapatkan rahmat Allah berupa surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi nanti ketika di akhirat, ya, cara membedakan itu sederhana. Ketika terjadi alam mahsyar,
Semua orang bingung, nabi-nabi pun bingung. Semua menunggu Rasulullah SAW. Kata nabi satunya, sampean deh curhat kepada Allah. Enggak, aku enggak berani, aku juga punya dosa, kata nabi. Akhirnya semua menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita kemudian semua di padang mahsyar nanti digiring, ya, menggunakan api digiring. Nah, di saat penggiringan itu nanti wajah orang itu berwajah dua tadi. Ada yang gelap, ada yang putih. Nah, yang putih sudah ada harapan, walaupun tetap ketar-ketir. Wajahmu putih, tapi aku takut, bos, dosa saya masih banyak. Takut tidak mendapatkan ampunan Allah. Atau wajahnya putih, tapi dosanya masih banyak nih. Aduh, gimana nanti kalau dosa saya lebih banyak dari pahalanya, bisa dicuci dulu di neraka, kan begitu, ya kan? Makanya sebagai umat Islam tidak boleh merasa aman. Jadi kalau kita atau ada orang lain sudah merasa pasti masuk surga, berarti dia sedang tersesat. Atau ada aliran, ada kan? Ada aliran, oh kalau kamu ikut saya pasti masuk surga, berarti sesat itu. Berarti sesat, itu ciri-cirinya ya. Ada itu, sering masuk ke MUI itu. Laporan ketika dipelajari, oh kalau ikut saya nanti pasti masuk surga. Bohong pasti. Kenapa? Nabi-nabi pun ya merasa takut, merasa khawatir tidak mendapatkan ampunan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya. Bagi mereka orang-orang mukmin dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Nanti surganya pun ada tingkatannya. Surga menjadi 10 tingkatan tergantung amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua ya walaupun nanti di surganya nggak ngumpul, setidaknya sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu satu sama lain saling berkunjung. Ya, aku pingin datang ke RT 02 deh. Gitu. Begitu nanti. Itu diceritakan. Bahkan apalagi sama di surga. Sama warga di neraka kita berkomunikasi. Wa nada ashabun nari ashabal jannati. Nah, itu kan. Jadi penduduk neraka itu nanya-nanya nanti, kenapa sih kamu bisa masuk surga? Berkomunikasi. Artinya apa? Mereka itu bisa ketemu. Bisa, nauzubillah ada keluarga kita tenggelam di sana, ya kan? Kita sudah tidak punya kemampuan untuk menolongnya misalnya. Ya kita akan melihat dan kita ikut sedih nanti. Begitu. Maka dari itu, mari kita satukan visi dan misi kita, walaupun di lapangannya berbeda-beda pikirannya dan hasilnya pun berbeda-beda, setidaknya kita sama-sama punya wajah yang putih, wajah yang sudah dapat kartu, dapat harapan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka ay hadhil ayat ini, ayat yang disampaikan barusan itu, ayatullah adalah tanda-tanda kuasa Allah, natluha 'alaika yang dibaca, yang kami bacakan kepada engkau Muhammad, bil haqqi dengan benar. Nah, jadi tidak ada satupun ayat Allah yang diselewengkan. Banyak itu tuduhan orang-orang non kepada Islam, ada Al-Quran dihilangkan, nggak ada itu. Sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang disampaikan itu apa adanya. Semua yang disampaikan itu sudah tersampaikan semua kepada umatnya. Makanya sifat Nabi itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq, jujur, amanah, menyampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Yang disampaikan Allah pasti disampaikan. Tabligh, Rasulullah pasti menyampaikan. Fatona, jujur ya. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak punya keinginan untuk menzalimi makhluknya. Kira-kira begitu ya, lil alamin ya. Jadi seluruh ketentuan Allah yang ditulis di dalam Al-Quran menjadi undang-undang, menjadi syariat Islam, itu tidak ada satupun untuk menyusahkan, apalagi memberatkan kita umat Islam. Ada enggak yang terbebani karena sholatnya?
Ada nggak? Banyak. Capek ya Allah, malas ke masjid, sholat di rumah aja deh. Padahal Allah itu ya, kalau kita mau jujur nih, sholat ini kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Kita semua atau bongkar masjid ini pun, Allah tetap eksis. Semua masuk agama lain, pindah dari Islam, murtad, Allah tetap eksis. Allah tidak berkepentingan dengan sholat kita. Mengapa kita harus sholat? Ya, satu, membersihkan hati nurani kita, hati kita menjadi bersih. Dua, menjaga kesehatan. Sholat ini juga berfungsi untuk kesehatan. Ruku, berdiri, sujud. Sekarang sudah ada buku itu. Kemarin datang ke MUI menawarkan, ya, sholat perspektif kesehatan. Sholat itu juga bisa menghilangkan kolesterol. Ada dengan cara sholat itu. Ada cara-caranya, sudah ketemu. Artinya apa? Semua perintah Allah yang diberikan kepada kita adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan kita. Contoh puasa, kata Nabi, sumu tasihhu. Kalau kamu rajin puasa, hidup kamu akan lebih sehat pasti. Kok saya malah sakit puasa? Berarti dia jarang puasa, kaget. Bener nggak? Pasti. Orang yang suka ngeluh tuh, orang yang jarang puasa, biasanya puasa Ramadan pertama semua disiapkan, telur, susu, semua disiapin. Nanti dari saking paniknya, gara-gara apa? Jarang puasa. Coba biasakan puasa Senin Kamis. Mau masuk Ramadan santai aja, udah biasa kok. Dan itu jauh lebih sehat. Kenapa? Kata Nabi, makan itu secukupnya, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Jangan kayak ular apa itu yang makan kambing. Ular apa namanya? Piton. Ular piton. Sekali makan sebulan nggak usah makan lagi. Sampai kosong. Jangan begitu. Kita dianjurkan oleh Rasulullah makan sebelum lapar. Misalnya nih belum lapar tapi sudah waktunya makan biar nggak kena emah. Ya kan? Berhenti sebelum kenyang. Jangan berhenti setelah habis. Biasanya santri karena nggak ada lagi itu. Makannya sampai habis. Ya, sebelum kenyang kita sudah menyelesaikan makanan kita. Tujuannya apa? Biar perut kita seimbang, tidak kaget. Nah, makanya kata dokter itu semua penyakit pasti berawal dari makanan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, falyanzuril insanu ila tu'ami. Hendaklah manusia memperhatikan kualitas makanan. Itu firman Allah lah. Jadi kita menjaga makanan itu juga ibadah. Kita sudah tahu kalau makan ini kolesterol naik, kalau makan ini darah naik, itu bisa berdosa. Sengaja sudah tahu darah saya bakal naik nih, bakal semaput nanti kalau makan ini, dipaksa makan, itu bisa berdosa karena membahayakan diri kita. Kecuali mungkin sudah darurat, nggak kuat lagi, aku harus makan daging lah setahun sekali, mumpung ada daging kurban, ya namanya sudah nggak kuat kan. Tapi kalau sengaja makan sesuatu dan dia sudah tahu bahwa dengan makanan itu membawa kemudaratan kepada kita, maka kita berdosa. Maka sekali lagi ya, menjaga kesehatan itu juga bagian daripada iman. Hifdun nafs, memelihara jiwa kita. Jadi kita olahraga pagi, ya, jalan-jalan, renang, itu ada hadisnya semua, Pak. Ada hadisnya, tapi bukan renang yang setengah telanjang itu, ya. Renang aja di sungai di depan gratis. Itu diajarkan Rasulullah, ada hadisnya semua. Lari itu ada hadisnya semua. Tujuannya apa? Agar kita sehat. Salah satu menjaga kesehatan itu adalah puasa. Nah, puasa ini diajarkan oleh seluruh agama. Agama-agama sebelum Islam, agama Yahudi, Nasrani, itu sudah mengajarkan berpuasa. Itu kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, Injil, itu juga mengajarkan puasa. Termasuk agama kita Islam diajarkan puasa agar umat Islam terjaga kesehatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita selesaikan kajian tafsir ini. Mungkin nanti saya akan lompat-lompat ya,
biar hatam ini nggak hatam-hatam nih, baru juz 4. Butuh berapa tahun tuh hatamin? Nanti saya lompat-lompat ya, saya lompat-lompat sesuai dengan kebutuhan. Saya cari ayat-ayat yang lebih dekat kepada kehidupan kita sehari-hari, agar kita memahaminya lebih mudah. Ayat-ayat cerita dan lain-lain mungkin nanti kita lompatin aja ya. Tapi mudah-mudahan walaupun ngaji kita lompat-lompat, ya setidaknya kita sudah tercerahkan, setidaknya kita menambah pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiq lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.